Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar Radio Karisma Suara Ria yang dipancarkan dari jantung kota Baligi di frekuensi 99,9 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengar siraman rohani dari radio ini yang diprakarsai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toba Samosir dalam rangka sosialisasi Basnas ini, dan alhamdulillah program ini bisa berjalan setiap hari selama bulan Ramadan di waktu menjelang berbuka puasa. Pada hari ini giliran saya menyampaikan tausiah sebelum pelaksanaan berbuka puasa dengan tema zakat berfungsi mensucikan dan menyuburkan harta kita. Pendengar dimanapun antum berada, kita semua tahu bahwa zakat itu adalah rukun di dalam agama Islam. Ada yang mengatakan rukun yang ketiga, ada yang mengatakan rukun yang keempat. Silakan saja, sepanjang dia rukun, maka yang namanya rukun, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada. Tidak sah atau tidak sempurna keislaman seseorang apabila rukun ini tidak dilaksanakan. Bahkan di dalam sholat ada namanya rukun sholat. Kalau itu tertinggal, maka sholatnya dapat mengakibatkan batal. Kalau kita sadari ini, pendengar yang berbahagia, sesungguhnya zakat pun begitu fungsinya. Bagi orang yang sudah mampu berzakat, dalam hal ini kita fokus kepada zakat mal, karena ini sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toba. Kita mampu berzakat tapi tidak kita laksanakan, pada hakikatnya di sisi Allah Islam kita batal. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita bersama, berapa banyak ayat hadis yang menganjurkan, yang memaksa agar kita berzakat. Sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita, keperluan kita. Sebagaimana kita membutuhkan makan, minum, idealnya begitu juga lah dengan zakat. Kita butuh itu, bukan untuk memberi kepada yang mustahak saja, tetapi sesungguhnya hikmahnya untuk mensucikan apa yang ada pada kita, membersihkan harta yang ada pada kita. Dan sesungguhnya, pendengar yang berbahagia, yang kita keluarkan itulah milik kita. Sementara yang ada pada kita saat ini itu akan menjadi rebutan istri kita, anak-anak kita. Mari kita sadari ini bersama jemaah pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mendapatkan perintah
turunnya ayat tentang berzakat ini, yang pertama sekali turun adalah siapa yang berhak. Itu yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وابن السبيل فريضة من الله. Pendengar, pemirsa dimanapun berada, ayat ini adalah pembagian klasifikasi penerima zakat. Allah katakan sesungguhnya sebutannya sedekah, tetapi sepakat ulama kita makna sedekah di sini adalah zakat yang wajib itu. Sedekah wajib. Sesungguhnya zakat itu kata Allah diberikan kepada fuqara, ya. Kemudian wal masakin, golongan miskin. Kemudian para pengelola zakat itu sendiri, amil. Kemudian orang-orang yang mu'allaf, yang lemah hatinya di dalam beragama, baik itu karena baru masuk Islam ataupun sesungguhnya karena sudah Islam tapi masih lemah. Wa fir riqab, orang-orang yang berhutang, ya. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang melakukan perjuangan di jalan Allah. Wabnis sabil, ya, yaitu orang-orang yang terdampar bahasa kita, pergi ke luar kota atau ke luar negeri tapi hilang, habis perbekalan. Ada yang tertinggal, wal gharimin, ya, ini orang yang berhutang. Dan itu kata Allah faridatan faridatan min Allah, merupakan kewajiban bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kalau Allah sebutkan kata-kata faridah, itu maknanya menjadi keperluan kita. Setiap hal-hal yang disebutkan fardu, yang kita memahami fardu itu berpahala dikerjakan, berdosa ditinggalkan, itu artinya kalau dia bermanfaat bagi kita, berarti menjadi kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, mendengar jemaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, mari kita sadari ini. Ketika ayat ini turun, mendengar, sahabat bergembira, terutama dari kalangan yang termasuk ke dalam asnaf yang 8 itu. Tetapi kegembiraan itu sesaat. Kenapa? Habis ayat itu turun, baru mereka bingung. Sumber pendapatannya dari mana? Sumber zakatnya dari mana? Baru turun ayat ke 103 yang menjadi perintah bagi para amil,
ya, para pemangku kekuasaan untuk menarik harta setiap orang yang beriman, mengumpulkannya dan mendistribusikannya kepada kelompok yang 8 asnaf tadi, dengan tidak meninggalkan bagian si pengumpul, yaitu amil tadi. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayat. Khudh, kata Allah. Khudh, ambil. Sesungguhnya makna khudh ini maknanya paksaan. Ya. Rela tidak rela, ambil. Siapa yang mengambil? Amil. Siapa itu amil? Petugas zakat yang diberikan mandat. Nah, kalau masa Rasulullah itu dulu, maka petugas zakat itu adalah orang-orang yang ditunjuk Rasul. Sekarang begitu juga. Negara melalui kekuasaannya menunjuk sekelompok orang untuk diangkat menjadi badan amil zakat. Inilah yang mengambil. Min amwalihim. Min diantara amwal, jamak dari mal. Jadi artinya harta yang diambil itu tidak semua, tapi sekelompok demi sekelompok harta yang sudah ada itu dikumpul, direkap, dihitung. Nah, sudah paskah sesuai nisab dan haul, maka keluarkan zakat. Yang kita sebut tadi di awal sedekah dalam surah At-Taubah 60, di awal di ayat 103 At-Taubah juga sebutannya as-sadaqah. Maknanya adalah sedekah wajib. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum. Harta zakat itu mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha. Dan harta zakat yang mereka keluarkan itu untuk menumbuh suburkan hartanya. Tapi kata Allah, wahai petugas zakat, wahai amil, wa salli alaihim, doakan mereka. Doakan yang berzakat itu. Kenapa? Karena doamu itu menenangkan jiwa mereka. Masya Allah. Jadi berbalas pantun dia. Si A muzaki berzakat melalui amil, lalu amil pun membalas nilai zakat itu dengan doa, sehingga pada akhirnya sesama amil dan muzaki saling rela, dan amil pun dengan kerelaannya akan menyerahkan, mendistribusikan harta zakat itu kepada yang mustahak menerimanya. Tapi tentunya sebagai umat yang terbaik, kita disuruh harus pada posisi tangan di atas. Kalau bisa, umat Islam ini adalah umat yang mampu menjadikan tangannya di atas. Yadul ulya khairun, kata, apakah ini hadis atau pepatah Arab, Allah alam. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apa makna tangan di atas? Memberi. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Harus ada watak dalam diri setiap orang yang beriman, bagaimana aku mampu menjadi muzaki, mampu menjadi pezakat. Kalau istilah saya dari dulu, pezakat tangguh. Kalau setiap kita bertekad untuk menjadi pezakat,
tak mau kita membuang-buang harta yang sudah kita peroleh ke tempat-tempat yang makruh, ke tempat-tempat yang syubhat, ya. Mohon maaf, saya termasuk orang yang anti merokok. Merokok itu sesungguhnya makruh dalam kajian umum Imam Syafi'i dan mazhabnya. Tapi sekelompok lain mengatakan malah ada yang haram. Terserahlah. Tapi sekarang kita lihat nilai sisi manfaatnya. Kalau ia memang bisa bermanfaat, kita kumpul dari situ. Dan dari uang merokok tadi kita kumpul, lalu kita tabung sampai pada akhirnya bisa menambahi nisab zakat kita, hal zakat kita, kan tentu itu lebih baik. Ini contoh kecil, belum lagi yang lain-lain. Pergi ke mall, jalan-jalan ke sana kemari, yang terkadang itu menghambur-hamburkan harta. Mari kita sadari, mendengar ya, shaimin, shaimat dimanapun berada, penduduk bumi ini masih sebagian besar adalah mustahiq, penerima. Walaupun memang itu akan menjadi berubah di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, tak ada lagi orang yang mau dizakati. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang kaya. Tapi apakah ini membuat kita khawatir menjadi kaya? Salah. Ya, biarlah kita kaya di dunia, tapi di akhirat masuk surga. Kan begitu. Itu yang terbaik. Apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan harta mereka di tangan bukan di hati. Abdurrahman bin Auf begitu masuk kota Madinah, berhijrah, meninggalkan harta, istri, anaknya di Makkah. Bukan tanggung sahabat-sahabat Ansar, ya, penghuni Madinah, terhadap menyambut saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Dicontohkan bagaimana sahabat yang diangkat oleh Rasulullah menjadi saudara Abdurrahman bin Auf. Saudaranya ini bilang, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, tinggallah di rumahku. Aku punya istri lebih dari satu. Kau pilih yang mana untuk jadi istrimu. Aku punya harta, ayo kita bagi dua. Aku punya rumah, kita bagi." Tapi apa jawab beliau? Sang Abdurrahman bin Auf, "Dullani ala suqikum." Itu kalimat beliau sangat indah, menjadi catatan sejarah bagi umat Islam yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Dullani, tunjukkan saja kepadaku di mana pusat pasar, di mana mall kalian. Kenapa? Karena memang jiwaku berdagang. Aku bukan orang yang bertipe tangan di bawah, kira-kira begitu. Aku adalah orang yang bertipe pekerja keras. Dan itu dibuktikan beliau. Tak sampai 2 tahun, alhamdulillah, Abdurrahman bin Auf sudah mampu mencapai kejayaan yang dulu ditinggalkannya di kota Makkah Al-Mukarramah. Jemaah, pendengar, pemirsa, saiman-saiman yang berbahagia. Ini contoh kecil dari pelajaran betapa orang yang berprinsip memberi lebih baik daripada menerima akan senantiasa dikenang di dalam kehidupan ini. Banyak sahabat, rata-rata sahabat, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain, semua adalah orang-orang yang sudah terbiasa menjadi pemberi zakat. Inilah yang kita pedomani. Nah, pendengar yang berbahagia, walau demikian, tentunya nasib tidak selalu berpihak kepada kita. Berapa banyak usaha yang sudah kita lakukan ternyata tidak juga membuahkan hasil. Maka pantas mungkin atau masih layak kita menerima zakat, silahkan saja. Tapi tetap dengan catatan, bertekad di dalam setiap diri kita, aku harus menjadi muzaki,
Aku harus menjadi mutakin. Kenapa? Karena itulah keinginan Allah. Harta yang sudah kita cari dengan bersusah payah lalu kita serahkan ke jalan Allah yang telah kita bagi ke dalam kelompok asnaf zakat tadi, itu semua adalah jalan Allah. Walaupun ada disebutkan khusus fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya masakin itu harta yang kita serahkan kepada orang-orang miskin adalah orang yang berjuang juga di jalan Allah. Harta yang kita serahkan kepada orang-orang fakir, kita menunjukkan kita adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya dengan pemirsa dimanapun antum berada, kalau program ini sudah beberapa tahun kita laksanakan, yang dulunya kita gagas bersama Ketua Basnas Kabupaten Toba dengan harapan semakin banyak para keluarga-keluarga muslim kita di Toba ini berzakat melalui Badan Amil Zakat, dengan keinginan semakin banyak keluarga-keluarga muslim kita yang mampu kita tanggulangi ekonominya, walaupun tentu tidak bisa mengangkat dia dari keterpurukan kemiskinan, setidak-tidaknya bisa meningkatkan sedikit semangat, ya, harga dirinya, terutama kegiatan ini di bulan Ramadan. Semua kita tahu bahwa aktivitas bukan hanya ibadah di bulan Ramadan Allah gandakan, aktivitas biasa saja, ya, aktivitas ma'ruf lainnya Allah gandakan nilai kebaikan yang kita istilahkan pahala. Sekarang kita sebut pahala. Pada akhirnya nanti di yaumil akhir kita akan menerima piala dari Allah SWT. Piala. Bagaimana bentuk pialanya? Allah alam. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Yang pasti Allah katakan, Allah sediakan bagi orang-orang beriman itu surganya. Wasari'u, kata Allah dalam surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian, kata Allah, menuju pengampunan Allah, ya, menuju Allah, wa jannah, dan surganya. Yang surganya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu hanya disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau Ramadan, puasa, mengangkat kita, derajat kita ke tempat orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun, maka sesungguhnya membayar, menunaikan zakat juga, insya Allah akan mengangkat kita, derajat kita ke sisi Allah dengan gelar al-muttaqin tadi. Mulianya lagi, kita bermartabat di sisi Allah dan di sisi sesama kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Wasikum wa iyyakum.